Handi menembakkan garis pedang biru, mencegah anak panah itu melarikan diri, menyebabkan anak panah itu jatuh. Binatang jiwa menangis, langsung membungkus panah kecil itu dengan sinar kuning, menyebabkannya berkedip tanpa henti, dan melesat bolak-balik di dalam kandang cahaya, seolah ingin melarikan diri. Tapi nggak peduli seberapa keras panah itu berjuang, dia nggak bisa melarikan diri. Inilah yang diharapkan dari binatang buas yang dikenal sebagai kutukan bagi semua hantu. Saat perlawanan panah kecil itu semakin lemah, benang kuning keluar dari sangkar cahaya dan mengikat erat panah kecil itu dalam sekejap. Benang kuning itu kemudian semakin kencang dan mengeluarkan bola cahaya hijau dari dalam panah kecil. Cahaya hijau tak henti-hentinya berubah menjadi segala jenis hewan dan serangga. Ukurannya terus berubah-ubah, berusaha untuk membebaskan diri. Tapi semua usahanya sia-sia, dan secara bertahap ditarik lebih dekat ke hidung binatang jiwa menangis. Cahaya hijau menjadi panik dan berubah menjadi wajah seorang lelaki tua. Cahaya itu dengan keras memohon ke arah Handi. "Teman mudahan, aku mohon biarkan aku pergi. Selama Anda mengampuni hidup saya akan dengan rela melayani Anda selama sisa hidup saya. Jumlah teknik aneh dan rahasia yang saya tahu tidak terhitung banyaknya, dan saya bersedia memberi Anda semuanya. Selain itu, bukankah teman mudahan ingin mempelajari keseluruhan seni yin yang mendalam? Saya bahkan gak mengajarkan beberapa lapisan terakhir kepada murid pengkhianat saya, Zenithine. Bukankah rekan Han juga ingin mengetahui keajaiban demonstrasi jiwa yang mendalam? Meskipun tanah milik saya telah disita oleh Zenithine, saya masih memiliki banyak tempat tinggal gua rahasia yang berisi harta terpendam. Pelayan tua ini bersedia mengabdikan dirinya sepenuhnya untukmu." Semakin banyak wajah hantu itu berbicara, semakin cepat kata-kata itu keluar dan semakin panik. Bahkan dia menawarkan dirinya untuk menjadi pelayan, karena pada saat itu, dia hanya berjarak sekitar 1 kaki dari hidung binatang jiwa menangis. Jika dia benar-benar diserap oleh binatang itu, dia nggak akan pernah bisa melarikan diri. Meskipun memiliki kemauan yang lebih kuat dan tak tergoyahkan daripada orang lain, hati Hani berdebar kencang saat mendengar tawaran Master Tulang, dan wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Mungkin karena melihat keraguan-raguan Handi, hantu itu mengungkapkan kartu truf terbesarnya dengan raungan rendah. Bahkan jika rekan Han gak menginginkan hal-hal itu, tidakkah kamu ingin mengetahui kelemahan seni kultivasi Zenithine? Dan bagaimana kalau menghilangkan tanda jejak yang ditempatkan di tubuhmu? Tatapan Handi berkedip beberapa kali, dan ekspresinya terus berubah. Dia menghela nafas dan dengan ringan melambaikan tangannya, menyebabkan pancaran cahaya yang menyelimuti Master Tulang menjadi diam dan gak melanjutkan menariknya menuju hidung binatang jiwa menangis. Hantu yang terikat benang itu bersukacita dan mendesah lega. "Teman mudahan, kamu benar-benar bijak dengan menyelamatkan orang tua ini." Wajah hantu itu memaksakan senyum dan bermaksud untuk menjilat Handi. Tapi ketika Master Tulang hendak melanjutkan kata-katanya, binatang jiwa menangis mendengus dan menghisapnya. Dengan kewaspadaannya yang turun, dia tersedot tanpa perlawanan sedikit pun. Hani menyeringai dingin, sedangkan binatang jiwa menangis bersendawa, seolah-olah puas dengan makanannya, dan dengan kikuk menepuk perutnya. Dengan senyum tipis, Hani mengguncang mutiara jiwa menangis di tangannya, dan mengembalikan binatang itu ke kantong penyimpanannya. Hanli berjalan dengan panah hijau kecil di genggamannya. Saat dia menatapnya, dia bergumam, "Kamu ingin menjadi pelayanku. Anda telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Membunuhmu sekarang akan membuatku terhindar dari kesulitan. Siapa yang tahu kapan kamu akan mengkhianatiku." Setelah mengambil pita 5 elemen yang tergeletak di dekatnya, dia termenung sejenak. Kata-kata wajah hantu itu membuatnya teringat pada penanda yang ditempatkan Zenithine padanya. Jika dia nggak menemukan cara untuk menghapusnya, dia mungkin akan segera terdeteksi setelah dia meninggalkan penghalang. Hanli telah memeriksa dirinya sendiri beberapa kali dengan indera spiritualnya, tetapi nggak menemukan jejak sedikit pun.
Namun meski begitu, dia masih punya cara lain untuk mencarinya. Hanli melepaskan beberapa ribu kumbang pemakan emas ke udara dan membuat mereka merayap di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, beberapa kumbang pemakan emas di kaki bagian bawahnya mengeluarkan jeritan aneh. Hanli bersuka cita dan mengeluarkan perintah. Kumbang pemakan emas di kakinya menjadi gelisah sejenak sebelum mereka semua kembali ke kantong makhluk rohnya. Setelah tanda yang ditempatkan Zenithine menghilang, Hanli segera terbang menuju tangga batu. Dia merasa sudah terlalu lama di tempat itu dan sangat ketakutan. Dalam sekejap mata, Hanli melakukan perjalanan 100 meter menuruni tangga. Kemudian dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa cahaya biru, membelah lubang 3 meter di penghalang cahaya dengan pedang bambu awan miliknya. Kemudian dia melesat keluar dari lubang dalam seberkas cahaya. Menurut perhitungannya, yang terbaik adalah diam-diam kembali ke lantai pertama atau kedua dan memasuki salah satu pintu. Setelah itu dia akan melanggar batasan di ruang rahasia dan kembali ke balai surgawi. Karena Hanli bisa melihat jalan di depan dengan indera spiritualnya, dia mengeluarkan gulungan lusuh yang dia peroleh dari dinding berlubang dan menggunakan waktu itu untuk membacanya. Setelah melihat sekilas beberapa kali, Hanli kaget dan memperlambat terbangnya. Gulungan itu biasa aja dan gak mengandung kekuatan spiritual sedikit pun. Sebaliknya, itu berisi gambar yang agak kasar dan sederhana, yang menggambarkan peta yang tidak jelas. Setelah mengamatinya, ini jelas peta lantai 5 aula dalam. Di bagian atas peta, ada gambar altar batu bersama kuali yang memiliki 2 pegangan dan 3 kaki. Ini jelas gambar dari kuali surgawi. Ada juga tanda silang di beberapa bagian peta, yang pasti menunjukkan ruang rahasia. Tapi yang paling mengejutkan Hanli adalah lorong-lorong yang ditandai dengan tinta merah cerah. Rute tersebut mengarah ke gambar tembok tinggi dengan formasi transportasi di belakangnya. Awalnya, Hanli berencana akan kembali ke lantai pertama atau kedua, dan berdoa agar dia nggak bertemu dengan iblis tua manapun di sepanjang jalan. Tapi jika peta ini akurat, maka dia bisa menggunakan formasi transportasi yang ditunjukkan untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan jika itu nggak membawanya keluar dari balai surgawi, itu hampir pasti jauh lebih aman. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah dia akan menghadapi batasan atau penjaga boneka di sepanjang jalan. Hanli yakin peta itu asli. Nggak hanya itu tersembunyi di balik dinding berlubang, tapi siapa juga yang akan menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk bercanda. Setelah lama bimbang, Hanli tiba di perempatan. Dia terus melihat sekeliling, karena dia masih nggak yakin jalan mana yang harus dia ambil. Masa bodoh, jika saya menemukan bahaya apapun, paling buruk saya akan kembali ke jalur sebelumnya. Menurut peta, rutenya nggak terlalu panjang. Karena itu, seharusnya terbukti jauh lebih aman daripada kembali ke lantai sebelumnya. Selain itu, dia nggak percaya bahwa peta itu akan menandai rute pelarian yang akan mengandung banyak bahaya di sepanjang jalurnya. Dengan pemikiran itu, Hanli merentangkan tangannya. Banyak cahaya menyala di sekelilingnya untuk memperlihatkan kerumunan boneka kera besar. Hanli memerintahkan boneka-bonekanya untuk mengikuti rute di peta, sedangkan dia mengikuti di belakangnya dengan ekspresi serius. Hanli akhirnya tiba di tembok tinggi tanpa masalah. Dia membuka gulungan tua itu dan dengan hati-hati memeriksanya sekali lagi. Ini tempatnya, Hanli bergumam pada dirinya sendiri dengan pasti. Dia memancarkan seberkas cahaya pedang biru dari jari salah satu tangannya dan langsung berjalan menuju dinding batu. Hanli bersuka cita saat melihat nggak ada batasan di dinding. Dan seperti yang dia harapkan, dinding itu berlubang. Dia menggunakan jari-jarinya untuk membuat lubang lingkaran selebar 3 meter dengan sangat mudah, dan dengan lembut mendorongnya dengan tangan lainnya, menampakkan lubang besar dengan bagian dalam yang gelap. Cahaya pedang di jarinya menghilang dengan goyangan tangannya. Dia kemudian memanggil bola cahaya putih di telapak tangannya dan perlahan memasuki ruangan. Ruangan tersembunyi itu tingginya hanya sekitar 6 meter dan lebarnya sekitar 15 meter. Meskipun seluruh ruangan tertutup oleh lapisan debu yang tebal, ada juga formasi transportasi yang sangat kasar di tengah ruangan.
Formasi transportasi digambar dengan garis-garis bengkok dan tanda-tanda jimatnya digambar dengan kasar. Seolah-olah itu adalah tiruan yang buruk dari formasi yang dibuat oleh orang awam yang tidak terampil. Hanli mengerutkan alisnya dan memeriksa formasi menggunakan pengetahuannya sendiri tentang formasi mantra. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Meskipun mantra pembentukannya kasar, itu masih bisa digunakan. Selain itu, tampaknya itu bukan formasi transportasi jarak jauh. Itu mungkin akan membawanya ke suatu tempat di sekitar balai surgawi. Hanli mengeluarkan beberapa batu roh dan dengan cepat menempatkannya di 4 sisi formasi. Setelah serangkaian senandung, formasi mantra bersinar dengan cahaya redup. Hanli tersenyum melihat pemandangan itu. Alih-alih terburu-buru menggunakan formasi, dia menoleh untuk melihat lubang di dinding dan merenung sejenak. Dia mendekati dinding dan melemparkan beberapa teknik sihir pemulihan kecil, mengembalikan batu yang jatuh ke dinding yang terbuka. Dalam sekejap mata, tembok itu telah kembali ke tampilan aslinya. Hanli membersihkan tangannya dan berjalan ke formasi mantra sebelum menghilang dalam kilatan cahaya putih. Sesaat kemudian, Hanli muncul kembali dalam kabut tipis. Kabut itu hangat dan membawa aroma bunga. Sekitar 3 meter di depannya, ada kolam putih susu yang membentang lebih dari 30 meter. Kolam itu sepertinya menjadi sumber kabut putih dan bau harum. Yang membuatnya terkejut bukanlah itu, tapi wanita telanjang yang berjongkok di kolam. Dia sepertinya menikmati air. Pemandangan menakjubkan dari tubuhnya yang berkilau tanpa celah dan rambut hitamnya yang panjang dan berkilau menyebabkan Hanli tanpa sadar menelan ludah. Setelah terus terang melihat tubuh telanjang wanita itu dengan ekspresi aneh, dia berbicara tanpa sedikit pun ketulusan. "Nona Yuan, sungguh suatu kebetulan. Anda juga sudah sampai di sini. Namun sepertinya saya muncul di waktu yang tidak tepat." Wanita telanjang di kolam sebenarnya adalah kecantikan Yuan Yao yang telah menghilang dari aula dalam. Yuan Yao terkejut dengan kemunculan Hanli yang tiba-tiba. Ketika dia mendengar Hanli berbicara, dia tiba-tiba tersadar dan wajahnya memerah. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menutupi dadanya yang besar dan dengan bingung berteriak, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Formasi transportasi nggak boleh digunakan dalam kondisi apapun." Yuan Yao tampak terkejut sekaligus malu. Setelah terkekeh, Hanli nggak menjawab dan dengan santai berjalan kembali ke formasi transportasi dan memeriksa sekelilingnya. Itu adalah ruangan batu yang membentang lebih dari 100 meter dan memiliki gerbang batu di kedua ujungnya. Di samping kolam di seberang Hanli, pakaian hitam dan beberapa kantong penyimpanan tergeletak. Ketika tatapan Hanli jatuh ke dinding belakang, dia melihat patung giok putih dari kepala naga yang dipasang di dinding. Kira-kira 1 meter di bawah patung itu, terdapat sebuah ceruk bercahaya hijau yang berasal dari botol giok dengan leher panjang. Tampaknya mengandung sesuatu yang berharga. Ketika Yuan Yao melihat Hanli melihat botol giok itu, dia telah melupakan rasa malunya dan mengungkapkan keterkejutannya. Namun, Hanli menutup mata ke botol dan segera mengalihkan pandangannya. Dia malah berjalan menuju tepi kolam dan menundukkan kepalanya untuk melihat air putih susu. Yuan Yao dalam hati menghela nafas dan ekspresinya kembali normal. Namun, mata indahnya berkilau dengan cahaya aneh, seolah dia memikirkan sesuatu. Pada saat itu, Hanli tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyapukan tangannya ke permukaan kolam. Hanli dengan mudah menangkupkan sedikit air ke tangannya dan membawanya ke matanya. Air kolam sangat harum dan dipenuhi dengan ki langit bumi yang murni. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihat ki yang harum menghilang dari air, berubah kembali menjadi air biasa. Ekspresi Hanli bergerak. Dia membuang air di tangannya dan berkata, "Mata Airo, saya benar-benar nggak menyangka Master Balai Surgawi telah menempatkan mata Airo sebesar itu dengan baik di sini. Mungkinkah Nona Yuan berani menghadapi bahaya besar karena alasan itu?" Dia kemudian dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arahnya. Pada saat itu, Yuan Yao telah memulihkan ketenangannya,
Tetapi ketika dia melihat Hanli menyapu pandangannya melewati tubuh telanjangnya, dia menurunkan tubuhnya dan dengan marah menjawab, begitukah cara rekan Han berbicara kepada seorang wanita? Mungkinkah Anda masih belum cukup melihat tubuh telanjang saya? Bahkan dengan wajah cantiknya yang diliputi oleh amarah, dia masih terlihat cukup anggun. Dia benar-benar kecantikan paling luar biasa dari satu generasi. Saat pandangan Hanli terfokus pada penampilan wanita itu, hatinya terbakar. Meskipun dia telah berhasil menjaga pikirannya tetap jernih dan bebas dari keinginan, dia tetaplah seorang laki-laki. Meskipun gak tertarik untuk memaksakan tindakan memalukan dan tidak pantas, dia nggak bisa menahan pandangannya pada pemandangan indah di hadapannya. Saat Hanli duduk di tepi air, dia melepas sepatu botnya dan dengan berani melangkah ke dalam air. Dia dengan santai menggoda, "Jika Nona Yuan ingin memakai pakaian, jangan ragu. Aku nggak akan menghentikanmu sedikit pun. Namun, jika ada kesempatan untuk melihat keindahan yang luar biasa, tolong jangan harap saya bertindak sebagai pria yang berbudaya. Karena itu, saya akan memeriksanya." Dengan mengatakan itu, Hanli tersenyum menatap Yuan Yao yang tersipu malu. "Kamu?" Wajah Yuan Yao merah padam. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu. Tetapi dengan memutar matanya, wajah cantiknya segera kembali normal. Dengan senyum menawan, dia terkekeh dan berkata, saya kira rekan Han adalah orang kasar yang gak memahami seorang wanita. Saya gak menyangka rekan Han juga menyukai pesona seorang wanita. Saya akan berbaik hati mengizinkan Anda untuk menikmati pemandangan tubuh wanita muda ini sejenak. Saya akan keluar untuk mengenakan beberapa pakaian." Dengan itu, dia dengan malu-malu mengangkat tangannya dari air dan dengan lembut menyisir rambutnya. Dia kemudian tersenyum menggoda pada Hanli, mengungkapkan daya tarik asmara dari kecantikannya yang sempurna. Pikiran Hanli menjadi kosong, seolah-olah dia telah terpikat olehnya. Pada saat itu, Yuan Yao dengan anggun menghantam air, menyebabkan tirai kabut putih muncul di depannya, menghalangi dia sepenuhnya dari pandangan Hanli. Dia mengambil kesempatan itu untuk terbang keluar dari air dan menembak langsung ke arah pakaian dan barangnya. Awan ki hitam kemudian muncul dari tubuhnya sekali lagi, menghalangi dia dari pandangan. Setelah ki hitam menghilang, Yuan Yao terungkap dengan pakaian lengkap saat dia dengan lembut melayang ke tanah. Pada waktu yang gak diketahui, botol giok panjang di bawah patung telah menghilang. Layar kabut putih menipis, dan Hanli memandang wanita itu dengan ketenangan yang pulih. Hanli bergumam, "Sungguh disayangkan, saya tidak bisa lagi menikmati pemandangan seperti itu." Ketika Yuan Yao mendengar ini, dia tersipu sebelum tertawa kecil dengan lembut. "Bukankah saudara Han pergi ke lantai 5 dengan para eksentrik itu? Bagaimana Anda bisa sampai di sini?" Setelah dia mengatakan itu, dia membelai rambutnya yang basah dan mengering dalam sekejap dengan secercah cahaya putih. Beberapa helai rambut hitam jatuh di depan wajahnya, sangat kontras dengan kulit putih saljunya yang menyinari kecantikannya. Hanli menikmati pemandangan itu, karena wanita ini adalah salah satu wanita terindah yang pernah dilihatnya. Setiap gerakannya cukup untuk menjerat pria manapun. Setelah melihat beberapa kali pada penampilannya yang anggun, dia dengan tenang berkata, "Aku hanya memicu pembatasan dan akhirnya berteleportasi ke sini. Saya ingin meminta bimbingan dari Nona Yuan. Tempat apa ini?" Memicu pembatasan. Mata Yuan Yao bergeser dan dia memasang senyum misterius. Jelas dia nggak mempercayai Hanli, tapi Hanli nggak mempermasalahkannya. Dia hanya terkekeh dan dengan acuh tak acuh menatapnya dalam diam. Wajah Yuan Yao sedikit memerah. Hama ini Hanli benar-benar membuatnya sakit kepala karena dia sangat menyadari ketidakmampuannya untuk menghadapinya. Gak hanya dia menyaksikan kengerian serangga Hanli, tetapi bahkan teknik menawan dari seorang ahli seperti dirinya memiliki pengaruh kecil terhadapnya. Dia mengerutkan alisnya yang tipis dan hanya bisa menjawab tanpa daya. "Ini adalah ruang rahasia di lantai 2. Anda keluar dari formasi transportasi yang lusuh. Seandainya saya tahu Anda akan menggunakannya,
saya akan menghancurkannya berkeping-keping dan mencegah saya berurusan dengan Anda." Dengan mengatakan itu, Yuan Yao memelototi Han Li dengan kejengkelan yang jelas. Tampaknya, dia masih merasa sedih mengingat tubuhnya yang telanjang terlihat. Han Li tetap nggak terganggu, seolah-olah dia nggak mendengarnya. Sebaliknya, dia dengan malas meregangkan punggungnya dan keluar dari air sebelum memakai kembali sepatunya. Dalam waktu singkat yang dia habiskan di dalam air, dia telah memulihkan sebagian dari kekuatan sihirnya. Meskipun dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sana, dia merasa lebih baik untuk meninggalkan balai surgawi secepat mungkin. Akibatnya, Han Li nggak lagi memperhatikan Yuan Yao dan berjalan menuju pintu keluar ke selatan ruangan. Ketika dia sampai di pintu keluar, dia melihat kekacauan. Ada ruangan batu besar dengan boneka yang benar-benar hancur lebur tergeletak di tanah dikelilingi oleh lubang. Jelas sekali bahwa Yuan Yao telah bertempur sengit di sini. Ada gerbang di sisi lain ruangan. Cahaya putih yang akrab bersinar darinya, tampak persis sama dengan gerbang lain dari aula dalam. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke arahnya. Setelah melihatnya sejenak, dia mengeluarkan pecahan peta balai surgawi dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya sebelum menamparnya ke pintu. Akibatnya, pintu itu berkedip-kedip dengan cahaya putih, tetapi nggak terjadi apa-apa. Han Li menghela nafas, seperti yang dia duga, pecahan peta nggak bisa digunakan untuk meninggalkan tempat ini. Dia bertanya-tanya, apakah dia bisa membuka batasan tersebut atau tidak. Karena dia nggak dapat menemukan solusi, dia mulai menuju pintu keluar utara. Tatapan Yuan Yao tertuju pada Han Li. Setelah berpikir sejenak, dia dengan dingin berkata, "Apa yang kamu lakukan? Gerbang itu memiliki mantra formasi yang tangguh. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh seorang kultivator biasa. Mungkinkah Anda ingin memecahkannya dan merebut harta karun di dalamnya?" Saat Han Li tiba di pintu keluar lainnya, tanpa menoleh dia bertanya, "Saya ingin meninggalkan balai surgawi. Apakah rekan Yuan memiliki metode yang lebih baik?" Mata Yuan Yao berkedip cerah dalam pikirannya sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. "Tidak ada. Namun wanita muda ini menyukai harta karun di sini. Apakah rekan Han tertarik untuk berburu harta karun dengan saya?" Saat Han Li menatap kabut warna-warni yang mengelilingi pintu keluar, dia dengan belak-belakan berkata, "Berburu harta karun. Tampaknya rekan Yuan telah menghabiskan beberapa waktu di sini. Jika Anda benar-benar dapat menembus batasan di sini, bukankah Anda akan melakukannya lebih awal?" Yuan Yao tersipu, tapi ekspresinya segera menjadi serius. "Saya sudah seharian menelitinya. Dalam sekitar 4 hari, saya pasti akan menerobos formasi." Ketika Han Li mendengar ini, dia berbalik dengan keheranan dan menatap wanita itu dengan mata menyipit. Yuan Yao merasa gelisah. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya mengakui, "Baik, saya akan mengakui bahwa jika saya mencoba untuk mematahkan mantra formasi sendirian, ada kemungkinan balai surgawi akan ditutup sebelum saya berhasil. Namun jika rekan Han membantu saya, itu akan lebih cepat. Sebelum formasi rusak, wanita muda ini ingin mencapai kesepakatan denganmu." "Kesepakatan apa? Katakan padaku." Han Li menyilangkan lengannya dan dengan penuh perhatian menatapnya. "Selama saudara Han bersedia melepaskan harta di dalam, saya akan bersedia memberi kompensasi kepada Anda." Han Li tetap tanpa ekspresi sambil terus mengawasinya. Yuan Yao mengungkapkan keraguannya setelah menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi tegas. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya bersedia memberikan sedikit susu semangat segudang tahun sebagai kompensasi. Apa yang dipikirkan saudara Han?" Ekspresi Han Li bergerak. Susu semangat segudang tahun, legenda mengatakan bahwa hanya seteguk kecil dapat memulihkan kekuatan sihir seseorang dalam sekejap. Dikatakan bahwa bahkan 10.000 batu roh nggak bisa membeli setetes pun susu roh itu. Yuan Yao menatap Han Li dengan mata cerah dan pelan berkata, "Itu benar.
Karena saya mempercayai Anda, saya telah mengambil resiko untuk memberitahu Anda. Nggak mungkin Saudara Han akan membunuh wanita muda ini karena harta, ya kan? Setelah bepergian bersama Hani melalui kabut hantu dan jalan api dan es, Yuan Yao menyadari bahwa meskipun Hani bukanlah seorang pria yang jujur, dia juga bukan orang yang kejam. Tentu saja, jika dia memiliki harta lain yang bisa memikat Hani, dia akan menyebutkannya. Meskipun dia pikir Hani nggak mungkin menyerangnya, tangannya masih dengan santai jatuh ke kantong penyimpanan di pinggangnya. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan Hani, dia masih memiliki beberapa harta penyelamat hidup yang bisa melindunginya dari niat buruk yang mungkin dimiliki Hanli. Hanli menggosok hidungnya dan tetap diam. Kemudian dia menoleh ke arah patung kepala naga dengan ekspresi merenung. Nada suara Yuan Yao menjadi lembut saat dia berkata, "Sepertinya Saudara Han sudah menemukan jawabannya. Susu roh segudang tahun adalah sesuatu yang telah terakumulasi di mata Airoh selama lebih dari 10.000 tahun. Tetapi dengan ini, rekan Han harus tahu bahwa saya nggak menipu." Hanli dengan tenang menganggukkan kepalanya. Betul sekali, dengan mata Airoh yang begitu besar yang disembunyikan dengan begitu cerdik, masuk akal jika susu roh diproduksi. Ekspresi Yuannya berkembang dan matanya bersinar terang. Jadi apa yang dipikirkan rekan Han? Hanli memandang Yuan Yao dengan tatapan dingin dan bertanya, "Bisakah Nona Yuan memberitahuku harta apa yang tersembunyi di dalamnya? Karena rekan Yuan sangat bersedia membayar saya dengan harga selangit, maka harta itu pasti lebih berharga." Ketika Yuan Yao melihat ekspresi Hanli, untuk beberapa alasan yang gak diketahui, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan dia mulai panik. Rekan Han cukup lucu. Ini adalah pertama kalinya wanita muda ini berada di sini. Jadi bagaimana saya bisa tahu apa yang ada di dalamnya? Rekan Han terlalu curiga. Baik, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tahu apa harta di dalamnya. Meskipun nilainya nggak di bawah susu semangat segudang tahun, itu jauh lebih penting bagi saya. Itulah mengapa saya bersedia memberikan susu roh kepada Anda. Harta itu adalah pohon pemeliharaan jiwa yang tidak dimurnikan. Awalnya, Yuan Yao nggak mau mengatakan yang sebenarnya. Tetapi ketika dia melihat tatapan Hanli menjadi lebih dingin, dia buru-buru mengatakan yang sebenarnya. Untuk beberapa alasan yang nggak diketahui, dia merasa gentar dan takut memikirkan hubungan mereka berubah menjadi permusuhan. Hanli tercengang selama beberapa waktu sebelum bertanya dengan takjub. Salah satu dari 3 hutan dewa mampu dikenakan di tubuh dan memberi makan roh primitif untuk perlahan-lahan memperkuat indera spiritual seseorang. Setelah beberapa pemikiran, ekspresinya tenggelam dan dia dengan lembut berkata, "Itu dia. Namun saya nggak tertarik pada efek pengasuhan jiwa, melainkan kemampuannya untuk melestarikan dan menampung jiwa seseorang, mencegah rasa spiritual mereka tersebar. Kayu pemelihara roh dan susu semangat segudang tahun." Hanli menatap langit-langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hanli berpaling ke arah Yuan Yao dan dengan santai berkata, "Jadi itulah mengapa ada air mata roh ditempatkan di sini. Itu untuk menyehatkan pohon. Saya memang menginginkan susu roh segudang tahun. Tetapi pohon jiwa juga cukup menarik." Setelah mendengar itu, ekspresi Yuan Yao langsung menjadi dingin. "Tenang, pohon itu nggak mungkin kecil, dan saya hanya ingin sebagian dari akarnya. Saya nggak akan memperebutkan batang bagian terpenting dari pohon." Mendengar kata-kata Hanli, ekspresi Yuan Yao melunak, tapi matanya terdapat keraguan. "Anda hanya ingin akar?" Hanli berkata dengan ekspresi kosong. "Tentu saja, aku juga menginginkan susu semangat segudang tahun yang kau tawarkan padaku sebelumnya." Mata Yuan Yao sedikit bergeser saat dia membuat kesimpulan sendiri tentang niat Hanli. Dia dengan manis tertawa. "Hehe, Saudara Han cukup lihai. Akar pohon jiwa pasti akan mendapatkan harga tinggi dari banyak sekte. Terlepas dari itu, saya akan menyetujui persyaratan itu." Hanli tersenyum dan gak memberikan penjelasan lebih lanjut. Yuan Yao terkekeh. "Mari kita mulai menerobos formasi. Saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari tentang mantra formasi.
Sepertinya dia bahkan lebih terburu-buru daripada Hanli. Sebelum kita mulai, saya harus bertanya, apakah Nona Yuan berencana mengambil mata Airoh atau tidak? Hanli menunjuk ke kolam dengan senyum misterius. Yuan Yao dengan genit berkata, apakah saudara Han bercanda? Mata Airoh ini telah diikat dengan seluruh ruang batin oleh Master Balai Surgawi. Ketika Hanli mendengar ini, dia sedikit kecewa. Tapi setelah beberapa pemikiran, dia pecah dalam tawa. Sepertinya dia menjadi terlalu rakus. Ini bukanlah pertanda baik. Jika ini terus berlanjut, dia kemungkinan akan menemui kematiannya karena keserakahan. Dengan pemikiran itu, Hanli memantapkan pikirannya sebelum melanjutkan dengan suara serius. Rekan Yuan harus menyerahkan susu roh terlebih dahulu sebelum kita mulai berbicara tentang mantra pembentukan. Dengan upaya gabungan kita akan dapat menembus formasi hingga lebih dari 2 hari. Ketika Yuan Yao mendengar ini, senyum manisnya tergantikan dengan ekspresi yang mengerikan. 2 hari kemudian, sekitar 20 km dari Balai Surgawi, seorang pria dan wanita muncul dari kilatan cahaya putih di atas laut. Pria itu tampak biasa. Selain matanya yang jernih, nggak ada yang luar biasa dari penampilannya. Sedangkan untuk wanita, dia secantik bunga. Dan matanya yang cerah dan hidup menunjukkan bahwa keanggunannya tidak terbatas. Ketika keduanya muncul, mereka dengan waspada memeriksa sekeliling mereka. Setelah melihat bahwa nggak ada kultivator di dekatnya, mereka berdua menghela napas lega. Pasangan itu adalah Hanli dan Yuan Yao yang telah menembus formasi ruang rahasia. Yuan Yao menatap ke arah Balai Surgawi dengan ekspresi aneh. Sepertinya yang lain masih terjebak di Balai Surgawi. Akankah eksentrik jiwa baru lahir melakukan hal yang sama seperti kita dan merebut harta untuk melarikan diri dari aula? Hanli nggak mengendurkan kewaspadaannya dan mengerutkan kening. Yuan Yao dengan santai menyisir rambutnya dan dengan lembut berkata, tenanglah, setelah memperoleh harta karun itu, seseorang akan dipindahkan ke lokasi acak. Itu bisa di mana saja. Dari samping Balai Surgawi hingga beberapa ratus kilometer jauhnya. Nggak mungkin bagi siapapun untuk memantau area seluas itu. Hanli menganggukkan kepalanya dengan ketenangan pikiran. Yuan Yao berkedip padanya dan dia bertanya, apa mungkinkah saudara Han telah menyinggung para eksentrik itu? Jika itu masalahnya, maka Anda sebaiknya berhati-hati. Rekan Yuan nggak perlu mengkhawatirkan diriku. Karena saya memiliki masalah yang harus saya tangani, saya akan duluan pergi. Hanli tanpa ekspresi menangkupkan tangannya ke Yuan Yao dan melesat ke langit sebagai seberkas cahaya biru. Saat Yuan Yao melihat Hanli tiba-tiba terbang, dia terperangah. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menjulurkan tangannya dan memanggil balok kayu sepanjang 1 kaki dengan kilatan cahaya hitam. Kayu itu kasar dan hangus, kelihatannya jelek. Tapi saat Yuan Yao melihatnya, dia mengungkapkan kesedihan. Kakak Qian, mohon tunggu beberapa hari lagi. Saya akan menemukan seseorang untuk memurnikan kayu ini menjadi kotak penjaga jiwa dan membantu Anda melarikan diri setelah jiwa Anda dimurnikan. Setelah dia dengan lembut mengatakan itu, dia mengenakan tudungnya, menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan dan berubah menjadi awan ki hitam sebelum terbang ke arah lain. Dalam sekejap, laut kembali menjadi tenang.